Hadiran Presiden Prabowo dalam sidang Majelis Umum PBB ini merupakan pertama kalinya dihadiri langsung oleh Presiden Indonesia setelah 10 tahun di era Presiden Joko Widodo Indonesia absen, tidak pernah hadir. Siapa namamu? Hatta Kurniawan. Umurmu berapa? Of injustice and equality, and kindness and ecology, and kindness. Don't speak, killing of tradition. She said we will finish them by smirking. New York, 23 September 2025, bakal menjadi momen yang dipandang bersejarah bagi diplomasi Indonesia. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato pada sesi General Debate Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80. Bukan main-main. Menurut laporan dari berbagai media, disebutkan bahwa Prabowo akan tampil di barisan pembicara awal, di mana dilaporkan ia akan berada di urutan ketiga, sebuah posisi yang secara tradisi menjadi sorotan internasional sejak sidang dibuka. Sebagai info, urutan pertama selalu Brasil, dan urutan kedua adalah tuan rumah Amerika. Dan kali ini, Indonesia berada di urutan ketiga. Ini adalah posisi yang membuat Indonesia akan dipandang dunia. Lantas kenapa? Dan apakah pentingnya bagi Indonesia? Apa yang akan disampaikan Prabowo di sidang PBB tersebut? Berikut rangkuman selengkapnya. Oh yeah, and I've been waiting for my driver, 'cause Cruella's high on ecstasy. Master of disguise, please unify the pleasantries, the balls in your court as we speak. Seperti kita tahu, selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia memang tetap bersuara di forum dunia, tetapi selalu diwakili oleh Menteri Luar Negeri atau delegasi tinggi lainnya. Dengan Jokowi memilih menyampaikan pidato secara virtual. Namun kini, sejarah itu berubah. Presiden Prabowo Subianto hadir langsung di markas besar PBB, New York, untuk mengikuti sidang umum PBB ke-80 pada 23 September 2025. Kehadiran fisik seorang kepala negara dipandang sangat penting, karena di momen inilah para pemimpin dunia bisa menegaskan posisi politik luar negeri secara langsung, bertatap muka, dan membangun jaringan diplomasi personal dengan para pemimpin global lainnya. And kindness. Don't speak, killing of tradition. She said we will finish. Bagi Indonesia, ini bukan sekedar rutinitas diplomatik. Setelah 10 tahun absen, kembalinya Presiden RI di panggung utama PBB menjadi simbol hadirnya Indonesia di garis depan percaturan dunia. Dan yang lebih istimewa lagi, Prabowo dijadwalkan berpidato di urutan ketiga, tepat setelah Brasil dan Amerika Serikat. Posisi ini bukan hanya prestisius, tetapi juga menempatkan Indonesia di sorotan utama media internasional sejak sidang awal. Bagi kalian yang masih bingung, kenapa pidato urutan ketiga di PBB itu prestisius? Jadi, dalam tata cara UNGA, Brasil biasanya berbicara terlebih dahulu dan Amerika Serikat sebagai tuan rumah akan berbicara kedua. Nah, posisi setelah kedua negara itu berada sangat dekat dengan atensi media internasional di hari pembukaan. Urutan seperti ini bukan sekedar kebetulan. Ini merefleksikan hasil lobi diplomatik, kesepakatan protokol, dan kadang-kadang prioritas negara terhadap isu global. Artinya, Prabowo atau Indonesia mendapatkan respect tinggi kali ini. Selama ini, Indonesia sering dapat giliran di tengah atau akhir hari pembukaan. Bisa naik ke urutan ketiga itu jarang sekali. Dan berarti Indonesia ditempatkan sejajar dengan negara-negara kunci yang suaranya dianggap penting didengar sejak awal. Jadi sederhananya, pidato ketiga di PBB mencerminkan Indonesia dihormati dan posisinya diakui dunia. Apalagi setelah 10 tahun Presiden Indonesia tidak hadir langsung. Prabowo sukses jadi presiden yang dihormati pemimpin dunia. Saat Prabowo bakal berpidato ketiga di PBB, ini bukan kebetulan. Saat dirinya telah terbukti mampu membuat kagum para pemimpin dunia di pertemuan-pertemuan internasional sebelumnya.
Jadi setelah naik ke panggung dunia, Presiden Prabowo Subianto tak sekedar hadir, ia berbicara, bernegosiasi, dan meninggalkan kesan. Dalam beberapa bulan terakhir saja, langkah-langkahnya memikat perhatian pemimpin dan pengamat internasional. Masih ingat saat ia terbang ke Rusia di Saint Petersburg, Prabowo tidak hanya duduk sebatas tamu. Ia bertatap muka langsung dengan Presiden Vladimir Putin, menandatangani deklarasi kemitraan strategis, dan berbicara pada forum ekonomi bergengsi, di mana para pengambil keputusan dunia berkumpul. Di momen itu, pidato Prabowo yang teguh pada posisi Indonesia sebagai negara non-blok, serta saat memberi sinyal bahwa Indonesia bukan hanya mitra dagang, tetapi juga pemain penting dalam percaturan geopolitik dan ekonomi Global South, mampu membuat semua terkesan, termasuk Putin. But can you imagine that the former commander of the Aceh Liberation Army fighting against us for 25 years more, now he joined my party. He's in my political party. And he's now governor of Aceh, and I'm president of Indonesia. This shows that former enemies can come together. And I think this is the lesson of Nelson Mandela. Beberapa minggu kemudian di Beijing, Prabowo kembali mencuri perhatian. Pertemuan formal dengan Presiden Xi Jinping di Great Hall of the People dan kehadirannya dalam peringatan besar internasional memperkuat citra Indonesia sebagai jembatan antara kekuatan besar. Foto-foto dirinya berada di baris terdepan pemimpin dunia pun menyampaikan pesan sederhana. Jakarta dilihat sebagai suara yang harus diperhitungkan. Namun tentu lebih dari sekedar foto kenegaraan, gaya Prabowo yang tegas, langsung dan diplomatis membuatnya mudah berdialog dengan tokoh-tokoh yang sebelumnya sulit dijangkau. Ia menggunakan forum-forum global untuk menyampaikan posisi Indonesia soal perdamaian, stabilitas regional, dan kerjasama ekonomi. Tak jarang menyampaikan himbauan deeskalasi dalam konflik yang memanas. Pernyataan-pernyataan seperti itu diterima di hadapan khalayak internasional yang memberi bobot lebih pada suara Indonesia. Lihatlah momen saat Putin bahkan menunggu Prabowo untuk sekedar berjabat tangan dan menyapa Presiden Indonesia tersebut. Intinya, ketika seorang pemimpin mampu berbicara langsung di panggung tempat Presiden Rusia, Presiden China, dan pemimpin global lain berkumpul, dan meninggalkan kesepakatan serta pernyataan yang terdengar, itu bukan sekedar foto kenangan. Itu sinyal, kemampuan Prabowo dalam diplomasi internasional kini sungguh mengesankan dunia. Kisi-kisi pidato Prabowo. Menurut laporan Kompas, sidang Majelis Umum PBB tahun ini akan menjadi momen bersejarah bagi Indonesia. Dan momen ini akan digunakan Prabowo untuk mengirimkan pesan-pesan penting bagi global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Ahmad, menjelaskan bahwa pidato Presiden Prabowo akan membawa 4 garis besar pesan penting. Pertama, urgensi semangat inklusivitas, di mana Prabowo ingin menegaskan bahwa dunia tidak boleh terpecah oleh kepentingan sempit. Justru sebaliknya, semua pihak harus dirangkul agar bisa menghadapi tantangan global bersama. Kedua, optimisme di tengah krisis yang melanda dunia. Ketiga, solidaritas global, di mana Indonesia melalui pidato ini ingin menekankan bahwa rasa kebersamaan antar bangsa sangat penting, terutama dalam menanggapi krisis kemanusiaan, bencana, serta konflik bersenjata. Dan keempat, kerjasama multilateral. Prabowo akan menegaskan kembali pentingnya PBB sebagai forum utama penyelesaian masalah dunia. Dalam pandangannya, mekanisme multilateral harus dijaga dan diperkuat, karena hanya lewat wadah bersama itulah tantangan global bisa diatasi secara adil dan berkelanjutan. Dengan kisi-kisi pidato ini, jelas bahwa kehadiran Prabowo di New York bukan hanya seremoni, melainkan langkah diplomasi strategis untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang aktif, inklusif, dan siap berkontribusi dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih damai dan adil. Ya, sidang PBB ke-80 ini sendiri bakal jadi panggung perdana Prabowo di PBB. Dirinya akan mengikuti jejak dari Presiden Soekarno, Soeharto, dan SBY.
Sebagai info, sejarah mencatat tidak semua presiden Indonesia pernah hadir langsung dan berpidato di sidang Majelis Umum PBB. Pidato pertama yang paling bersejarah datang dari Presiden Soekarno pada 30 September 1960. Dalam pidato yang kemudian dikenal dengan judul To Build the World Anew, Bung Karno menyerukan pentingnya membangun tatanan dunia baru yang lebih adil, bebas dari kolonialisme, dan memberi tempat bagi negara-negara yang baru merdeka. Momen ini menjadi salah satu penampilan Indonesia yang paling dikenang di forum internasional. Setelah itu, giliran Presiden Soeharto yang beberapa kali tampil di PBB, khususnya pada era 1970-an dan 1990-an. Ia menyoroti isu pembangunan, peran ASEAN, serta pentingnya kerjasama internasional di tengah perang dingin dan krisis ekonomi dunia. Berikutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY juga cukup aktif di forum PBB. Pada 2011 misalnya, SBY berpidato mengenai demokrasi, perdamaian, perubahan iklim, serta posisi Indonesia sebagai negara penting di G20 dan ASEAN. Sementara itu Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak pernah hadir langsung di New York untuk pidato di sidang umum PBB. Namun pada tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19, Jokowi menyampaikan pidato secara virtual. Ia menekankan pentingnya solidaritas global, gotong royong, dan multilateralisme sebagai jawaban atas krisis dunia. There's a space in my heart for those who lack integrity. A vacant hole in my heart for those who see infinity. Kini giliran Presiden Prabowo Subianto yang akan melanjutkan tradisi ini. Pada sidang umum PBB ke-80, 23 September 2025, Prabowo dijadwalkan berpidato dengan urutan ketiga. Posisi yang sangat bergengsi ini bukan hanya simbol penghormatan, tetapi juga peluang bagi Indonesia untuk kembali mencuri perhatian dunia setelah 10 tahun Presiden Indonesia absen hadir langsung di forum tersebut. Dengan demikian, Prabowo akan menorehkan babak baru dalam sejarah diplomasi Indonesia di PBB, melanjutkan jejak Bung Karno, Soeharto, dan SBY sebagai presiden yang pernah berbicara langsung di hadapan pemimpin dunia. Respect, President.